Federasi Sepak Bola Belanda minta PSSI jangan banyak naturalisasi pemainnya. Indonesia dan Singapura gagal bidding tuan rumah Piala Dunia U20 2025. FIFA tunjuk Chili. Berada di Manchester, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes diisukan akan gabung Manchester United. Berikut berita selengkapnya. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari timnas Indonesia. Kabar Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB yang minta PSSI jangan kebanyakan naturalisasi pemain asal Belanda. Seperti yang diketahui, PSSI sedang gencar mengincar pemain keturunan untuk naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Cara tersebut dilakukan agar bisa memperkuat timnas Indonesia secara instan, sebab banyak agenda besar yang menanti timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Sebut saja seperti Piala Asia 2023 pada awal tahun depan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih hasil maksimal di kedua kompetisi tersebut, maka PSSI pun memutuskan untuk menaturalisasi sejumlah pemain yang memang diincar oleh pelatih Sintayong. Menariknya, banyak pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain asal Belanda. Sebut saja seperti Sain Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan yang terbaru adalah Justin Hubner. Selain itu ada Stefano Lillipali, Mark Locke, Ezra Willian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Toni Kroos, Diego Michel, dan lainnya juga pernah asal Belanda yang sukses dinaturalisasi oleh PSSI. PSSI pun dipastikan masih akan terus menambah jumlah pemain naturalisasi. Terdekat, Jay Ijes dan Nathan Choaon menjadi pemain asal Belanda lainnya yang siap dinaturalisasi. Bahkan Jay Ijes dan Nathan Choaon disebut hanya tinggal datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia. Selain itu, masih ada Ragnar Orotmangun yang juga berpotensi dinaturalisasi. Belum lagi ada juga Tom Haye. Melihat banyak pemain asal Belanda itu dinaturalisasi, Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) Gilles de Jong juga meminta kepada PSSI agar tidak kebanyakan naturalisasi pemain asal Belanda. Mark Locke salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata Gilles de Jong kepada awak media di Jakarta pada Kamis 1 September 2023 lalu. Tentunya tidak ada larangan terkait naturalisasi pemain tersebut. Selama sang pemain sepakat pindah timnas yang dibela dan PSSI menjalankan semua prosesnya dengan sesuai peraturan, maka cara tersebut sah-sah saja. Dewan FIFA menetapkan Chili sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 pada Minggu 17 Desember 2023. Hal tersebut sekaligus mengakhiri ambisi Indonesia dan Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia U20 setidaknya pada tahun yang sama. Keputusan diambil oleh Dewan FIFA bertemu jelang semifinal Piala Dunia antar klub 2023 di Jeddah, Arab Saudi. Dewan FIFA memilih secara mutlak Chili sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 dan juga Polandia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Wanita 2026. Sejak 1962, Chili telah menyelenggarakan event-event FIFA di tingkat tertinggi. Yang terakhir adalah Piala Dunia FIFA U17 pada 2015. Penunjukan ini setidaknya memundurkan ambisi PSSI untuk menggelar turnamen Piala Dunia kategori umur kembali. Seperti diketahui sebelum ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengatakan bahwa tanah air akan kembali maju sebagai tuan rumah Piala Dunia kategori umur setelah sukses menggelar Piala Dunia U17 pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Kedepannya, tanah air akan maju bersama Singapura untuk kompetisi tahun 2025 dan berikut-berikutnya. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Singapura juga telah menandatangani surat pernyataan untuk menjajaki peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan U17 bersama. Namun FIFA telah mengumumkan Chili yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Martin Paes menjadi sorotan pada Sabtu 16 Desember 2023 setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Erick Thohir mengatakan PSSI sedang mencoba mendekati Martin Paes yang berstatus kiper FC Dallas tersebut. Komentar Erick Thohir itu memunculkan optimisme di kalangan pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia bangkit. Lalu kita juga masih menunggu Tom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas. Kita tunggulah, jangan kesusu, kata Erick Thohir di akun Instagramnya. Setelah disebut Erick Thohir, nama Martin Paes praktis mendapat sorotan lebih dari pecinta sepak bola tanah air. Sebab sebelumnya kiper berdarah Belanda itu tidak digembar-gemborkan bakal dinaturalisasi layaknya Tom Haye.
Martin Paes merupakan kiper berdarah Belanda yang lahir pada 14 Mei 1998. Kiper bertinggi badan 191 cm ini dapat dinaturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia. Meski sang nenek berkewarganegaraan Belanda, Martin tetap bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Musim ini, Martin Paes turun dalam 36 laga bersama FC Dallas di semua kompetisi. Dari 36 pertandingan, Martin Paes mencatatkan 9 clean sheet dan kemasukan 38 kali. Dari 38 bola yang menembus gawangnya, 2 diantaranya dilesakan mega bintang Inter Miami, timnas Argentina Lionel Messi. Sama seperti Lionel Messi, Martin Paes sedang tak lagi melakoni pertandingan, mengingat MLS 2023 sudah memasuki off-season. Ia tengah berada di kota Manchester, Inggris. Martin Paes membagikan data tengah berlari di wilayah kota Manchester sejauh 7,99 km. Bahkan ia berlari melewati stadion milik Manchester United, Old Trafford. Kemudian pertanyaan muncul, apakah ini pertanda mantan ex-kiper FC Utrecht ini masuk radar pelatih Manchester United, Erik ten Hag? Peluang itu ada, mengingat kiper utama Manchester United, Andre Onana, tampil buruk musim ini. Dari 24 laga bersama Manchester United musim ini, gawang Andre Onana kemasukan 39 kali. Satu alasan lagi kenapa Manchester United dapat menggait Martin Paes, karena Erik ten Hag pernah menangani FC Utrecht, klub yang diperkuat Martin Paes pada 2018-2022.